Bolehkah melawan suami kalau suami tak jadi panutan? Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Suamimu bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu. Ayyuma mra'atin matat, kalau ada perempuan mati, meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, suaminya dalam keadaan ridha, suaminya dalam keadaan ridha, dakhalatil jannah, maka istrinya masuk surga. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang laki-laki yang membimbing istrinya, maka ibu masuk surga bisa karena suami, perempuan bisa masuk neraka juga karena suami. Maka perempuan wajib dan patuh taat kepada suami kalau suaminya juga patuh dan taat sama Allah. Ini laki mabuk, jangan ke masjid. Wajib patuh sama laki sakau. Ustaz, suami saya pakai sabu-sabu, suami saya selingkuh, suami saya mabuk, suami saya sakau, apakah saya wajib taat? Ibu perempuan punya wali 6, wali kalian ada 6. Abang, wali kalian 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Wali kalian itulah yang memanggil laki mabuk tadi. Fir'aun mabuk, sini kau sebentar. Mabuk, dulu kami kasih anak keponakan kami itu sama kau karena kau dulu datang pakai peci, karena kau dulu datang baik. Sekarang tiba-tiba kau mabuk, sekarang tiba-tiba kau selingkuh, sekarang tiba-tiba kau jahat. Kau mesti berubah. Kalau kau tak berubah, kami gugat kau nanti ke pengadilan. Mudah-mudahan suami-suami yang sakau, yang mabuk dibukakan Allah pintu hidayah, insyaallah. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa ramai-ramai insyaallah, supaya yang belum menikah diberikan Allah jodoh yang soleh dan solehah. Di zaman modern sekarang, jilbab syar'i sudah sangat marak sekali dipakai kaum hawa, tapi banyak juga yang mencibir orang pakai jilbab panjang, tapi tak sama dengan kelakuan. Bahwa di Al-Quran sudah sangat jelas wajib menjulurkan jilbab panjang. Syarat jilbab itu menutup semua badan kecuali wajah dan tapak tangan. Tuh, dari ujung ke ujung. Wajah ibu nampak, tapak tangan nampak, tak perlu dilambaikan. Adapun yang pakai jilbab lehernya nampak, berhenti. Adapun yang pakai jilbab bajunya sempit, ganti. Yang pakai jilbab tapi masih pakai celana jin, celana hantu, tukar. Yang pakai jilbab tapi masih pakai rok setengah tiang, panjangkan. Karena syarat jilbab syar'i semuanya tertutup kecuali wajah dan pergelangan tangan. Hadisnya sahih. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau dia sudah sampai usia haid menstruasi, la yasluh laha an yura minha, yang boleh nampak cuman muka dan tangan. Ini boleh, tapak tangan boleh, lain itu tutup. Kaki pakai kaos kaki, kalau pergi ke pajak pakai sepatu bot. Sampaikah doa anak mu'allaf, orang tuanya yang tak Islam? Maka istighfaru Ibrahim, doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya, illa am mau'idatin wa'adaha iyah, hanya sekedar menunaikan janji. Ayah Nabi Ibrahim itu kafir, tak Islam,
Lalu dia menunaikan janji, didoakannya ayahnya. Falamma tabayyana lahu, sesudah jelas baginya, annahu aduwwun lillah, bahwa bapaknya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri, tak mendoakannya lagi. Itulah dalil kalau sudah meninggal tidak boleh didoakan. Serahkan saja sama Allah. Ya Allah, ku serahkan hambamu ini kepada engkau. Nah, begitu caranya. Ini hamba engkau, ini ciptaan engkau, ini makhluk engkau, ku serah. Tapi kalau dia masih hidup, ada doanya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan saudara kami yang belum dapat hidayah supaya dapat hidayah, karena mereka buat jahat karena tak tahu. Mari kita ucapkan sama-sama, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doanya kalau masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kuserahkan hambamu ini ya Allah, kuserahkan ciptaanmu ini ya Allah, kuserahkan makhlukmu ini ya Allah kepada engkau, wahai engkau ya Allah, pencipta segala makhluk. Bagaimana cara melunasi utang pada orang tapi kita tak tahu di mana dia berada? Carilah. Gimana cara mencarinya? Cari di Google. Saya banyak jumpa kawan-kawan SD saya dulu, kawan-kawan SMP saya dulu. Saya ketik di Google, dapat FB-nya. Saya tanya, hai, gimana sekarang? Akhirnya terjalin silaturahim, buat grup WA. Kalau sudah dicari tak jumpa, cari kampungnya. Saya cari kawan-kawan saya SD dulu. Saya cari, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini rumah kawan saya SD dulu ada. Oh, mohon maaf Pak, udah dijual lama. Dicari di internet, tak ada. Dicari rumah lamanya, tak juga ada. Gimana cara membayar utangnya? Ingat, utangmu dulu berapa sama dia? Berapa utang sama dia? Ada kira-kira 3 kali makan bakwan lah Pak Ustaz. Berapa utang kau sama dia? Saya minjam duit dia 10.000. Tahun berapa? Tahun 90. Saya tahun 90 kelas 1 sanawiyah di Muallimin Al-Wasliyah Medan. Nasi bungkus waktu itu sebungkus masih 750 perak di Simpang Lima. Berarti kalau 10.000 sekarang berapa itu? Dinominalkan menurut harga emas. 10.000 tahun 90, berapa harga emas tahun 90? Nominalkan sekarang, maka duitnya itu misalnya tahun 90 sekarang 1 gram emas 500.000. Tahun 90 berapa harga emas? 500.000 sekarang. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, panti yatim, fakir miskin, masjid. Assalamualaikum Pak Ketua Pembangunan Islamic Center. Waalaikumsalam. Ini ada saya mau kasih untuk 100 sak semen. Ini wakaf apa sedekah Pak? Kalau saya tanya-tanya, ambil aja lah. Tak perlu pula diucapkan. Ini aku bayarkan 100 sak semen utangku ke kawan SD ku kemarin tunai. Cukup aja dalam hati saya. Kalau istri kita melahirkan pas di hari punggahan, gimana cara mengqadha puasanya Pak Ustaz? Apakah qadha puasa atau ikut bayar fidyah? Ibu melahirkan anak, saat mengandung ibu tak bisa puasa 30 hari. Saat menyusukan anak tak bisa puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua tak bisa puasa 30 hari. Satu orang anak, maka ibu punya utang 90 hari. Mau diganti tahun berikutnya, menyusul adiknya pula. Jadi jangan kalian sangka adik-adikku, kalian datang ke dunia ini enak saja dan pikir enak. Orang tua melahirkan, meregang nyawa, 6 jahitan robek kulitnya untuk mengeluarkan, dan mereka masih punya utang 90 hari bayar. Man mata, kalau ibu mati
meninggal dunia, wa alaihi syamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, anaknya wajib menggantikan puasa emak. Pulang dari sini, cium tangan emak, peluk dia kuat-kuat, bisikkan ke telinganya, berapa hutang puasamu yang belum kau bayar emak? Siap? Siap. Pulang dari sini, cium tangan emak, peluk dia, bisikkan ke telinganya, berapa hutang puasamu yang belum kau bayar emak? Kalau maknya sudah meninggal dunia, tak tahu berapa jumlahnya, kirim saja doa banyak-banyak. Ini udahlah tak menyenangkan hati orang tua, mencium tangannya tak pernah, memeluknya tak pernah, mencari surat tanahnya pula menyuruh jual. Juallah sawit mak yang di sana tuh mak. Kalau ada anak model begini, celupkan aja ke sungai. Tak ada gunanya di lama-lama hidup di dunia, buat semak aja. Ibu-ibu, bayar puasa ibu yang tinggal kemarin. Bagaimana cara membayarnya? Bukan membayar fidyah, tapi qadha. Apa namanya? Qadha, ganti puasa. Adapun yang bayar fidyah, ibu-ibu yang kena penyakit diabetes akut, penyakit mah akut, tak bisa sekarang, tak bisa besok, tak bisa lusa, tak bisa sampai mati, itu baru bayar fidyah. Tapi kalau masih bisa puasa, maka di qadha. Ibu-ibu yang sudah tua tak bisa lagi puasa, bayar fidyah. Jelas?